Kades Kohot jadi tersangka kasus pemalsuan sertifikat pagar laut. Agnes Mo merasa jadi tumbal kisruh royalti. Lahirnya Badan Pengelola Investasi Baru Indonesia bernama Danantara. Timnas Indonesia yakin kalahkan Yaman di Piala Asia U20 2025 malam ini. Untuk melihat kualitas terakhir tim kita. Jasa sewa powerbank, tren cuan baru saat ngonser. Hai Okezoners, malam ini Okezone akan membahas 5 berita terhangat sepanjang Rabu 19 Februari 2025. Kades Kohot jadi tersangka pemalsuan sertifikat pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat HGB dan SHM di wilayah pagar laut Tangerang. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Rahardjopuro, 1 dari 4 tersangka itu adalah Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip. Keempat tersangka mencatut identitas warga dan menggunakannya untuk memalsukan sertifikat AGB dan SHM kawasan pagar laut Tangerang. Hal itu diketahui setelah polisi memeriksa para korban. Agnes Mo merasa jadi tumbal kisruh royalti. Dia menduga ada agenda tertentu yang ingin dicapai para musisi di balik gugatan Ari Bias untuknya. Agenda tersebut bisa saja berupa revisi Undang-Undang Hak Cipta. Agnes menilai, perjuangan para musisi dan pencipta lagu merevisi undang-undang adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan terkait pembagian royalti. Terkait hal itu, Agnes memberi dukungan, namun dia juga merasa ada beberapa musisi yang menunggangi kasusnya. Untuk kepentingan tertentu, inilah yang akan ditentang Agnes Mo. Indonesia punya badan pengelola investasi baru bernama Danantara. Presiden Prabowo akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara alias Danantara pada 24 Februari 2025. Lembaga ini nantinya akan mengelola aset negara bernilai lebih dari 14.000 triliun. Menurut Presiden, Danantara akan berinvestasi pada proyek-proyek berkelanjutan nasional seperti energi terbarukan hingga produksi pangan dengan pendanaan awal mencapai 326 triliun. Dengan begitu, Presiden Prabowo berharap semua proyek yang berjalan nantinya bisa berkontribusi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Timnas Indonesia yakin kalahkan Yaman di Piala Asia U20 2025. Meski sudah tersingkir dari Piala Asia sejak pekan lalu, namun Timnas Indonesia U20 yakin bisa memetik kemenangan dari Yaman malam ini. Karena itu, Jens Reven CS berjanji akan tampil habis-habisan. Jens Reven CS ingin menutup dengan manis perjalanan mereka di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri, pelatih Timnas Indonesia U20 juga menegaskan anak didiknya siap menghadapi Yaman. Laga Timnas Indonesia kontra Timnas Yaman akan digelar di Shenzhen Yacht Football Training Base Center Stadium China pada 19 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jasa powerbank jadi ladang cuan baru saat ngonser. Jika selama ini konser identik dengan penyedia jasa sewa telepon genggam, kini muncul peluang usaha baru. Ada yang menawarkan jasa sewa powerbank. Hal itu terlihat di konser Linkin Park di Gelora Bung Karno pada 16 Februari silam. Tania, penyedia jasa sewa powerbank, membandrol alat tersebut sebesar 50.000. Tania mengaku menyewakan powerbank karena melihat tak semua penonton membawa alat tersebut. Meski cuan, namun jasa sewa powerbank berisiko kehilangan unit karena tidak dikembalikan penyewa. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca selengkapnya di okezone.com. Lengkap, cepat beritanya. Bye Okezoners!